Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam suatu majelis, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat yang diwajibkan khususnya kepada kaum lelaki, dan salat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah memberikan pembalasan berupa kenikmatan kehidupan akhirat, yaitu kenikmatan surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang senantiasa tercurahkan kepada kita, maka marilah kita mengikuti teladan dari para nabi dan para sahabat terdahulu, yaitu tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tunaikan, kita sambut segala perintah Allah dan Rasulnya dengan menjalankan apa yang telah menjadi perintah Allah dan Rasulnya, kemudian menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai tempat kembali orang-orang beriman, yaitu surga, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali mengulang-ulang menyebut surga itu. Bahkan surga ini kadang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan jenis kalimat yang tunggal atau mufrad atau jamak. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin, Allah jarang sekali menyebut kata dunia, bahkan sering Allah menghinakan dunia, tetapi berbalik dengan surga. Allah senantiasa banyak menceritakan surga dan mengatakan bahwasannya surga itu adalah tempat kembali bagi orang-orang yang beriman. Coba kita bayangkan jemaah sekalian, Allah saja yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha indah, sampai mengatakan surga itu adalah tempat terbaik untuk kembali bagi orang-orang beriman. Maka kita bisa membayangkan bagaimana baiknya tempat yang dinamakan dengan surga itu. Sesempurna apa tempat itu sehingga akhirnya Allah pun banyak menyebut kata tentang surga. Makanya ma'asyiral muslimin, sering kita membaca di dalam Al-Qur'an, kadang-kadang surga itu diisi dengan kalimat tajri min tahdiyal anhar, di mana di dalamnya banyak sungai-sungai yang mengalir. Atau mungkin Allah memberikan sifat yang lain dengan surga, memberikan gambaran di mana gambaran itu mungkin tidak bisa kita gambarkan karena kita belum pernah memasukinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, sehingga akhirnya Allah pun memberikan surga ini sebagai motivasi bagi orang-orang yang mendapatkan ujian dalam kehidupan dunia. Mereka menjadikan ujian itu menjadi ringan
karena merindukan balasan dari ujian kesabaran itu, yaitu berupa kenikmatan surga. Makanya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, makanya Allah sering menyampaikan, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana kisah orang-orang yang mereka kuat menahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mampu menorehkan kehidupan dalam mereka, dalam iman dan takwa mereka ketika mereka ridho dengan ketetapan Allah, sekalipun itu semua adalah karena salah satunya mereka mengingat surga. Maka sesungguhnya dengan mengingat surga akan membangkitkan kekuatan, sedangkan senantiasa mengingat dunia semakin memberikan kelemahan. Kita ambil contoh ma'asyiral muslimin, Ibunda Asiyah binti Muzahim. Beliau adalah istri dari Fir'aun, si raja yang durjana, di mana Ibunda Aisyah ini mendapatkan hidayah dari putra angkatnya, di mana waktu itu dia meminta kepada Fir'aun untuk memberikan kebijakan khusus agar anak yang diasuhnya ini tidak dibunuh. Karena pada waktu itu Fir'aun dari pembisiknya mengatakan agar kekuasaannya tidak dirongrong, agar dia membunuh setiap bayi yang lahir yang berjenis kelamin laki-laki. Dan ternyata Musa kecil ini diberikan pengecualian, dan akhirnya ketika Musa ini menjadi seorang laki-laki dewasa, dia ditunjuk oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, dan Ibunda Asiyah mendapatkan hidayah berupa iman dan takwa dari anak angkatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketika Ibunda Asiyah ini menunjukkan keimanannya di depan Fir'aun, maka Fir'aun begitu murka sehingga akhirnya Ibunda Asiyah pun diberikan siksaan yang begitu mengerikan, sehingga akhirnya doa dari Ibunda Asiyah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana doanya? Ibunda Asiyah mengatakan kepada Allah, Rabbib nili indaka baitan fi jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu, maka bangunkanlah sebuah rumah untukku di surga. Dan ketika ditampakkan surga itu di matanya dalam keadaan sakatul maut, Ibunda Asiyah pun tersenyum bahagia. Justru senyuman Ibunda Asiyah ini membuat Fir'aun semakin marah dan tersinggung, karena dia merasa disepelekan, padahal Ibunda Asiyah ditampakkan balasan tentang kesabarannya, yaitu berupa keindahan surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita bergeser kepada sosok yang lainnya, yaitu Ibunda Khadijah, istri pertama dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ini mensupport dakwah Rasulullah, memberikan semangat, bahkan seluruh harta bendanya dijadikan sebagai sarana untuk bangun kekuatan dakwah. Bahkan rumahnya yang menjadi base camp ini selalu lalu lalang didatangi para sahabat yang ingin belajar Islam. Dan apalagi ma'asyiral muslimin yang menjadi sedih bagi beliau adalah ketika suaminya atau Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai target public enemy atau musuh bersama bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, sehingga akhirnya dijadikan target number one, sebagai target utama yang harus segera dibinasakan. Maka ma'asyiral muslimin, turunlah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya istri beliau yang bernama Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Dan tidak itu saja ma'asyiral muslimin, lalu Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah, katakanlah kepada Khadijah, sesungguhnya Allah telah membangunkan rumahnya di surga, dan rumah yang dibangunkan oleh Allah untuk Khadijah ini tidak ada kepenatan, tidak ada kelelahan, dan tidak ada kebisingan, sebagai ganti kehidupan dunia di mana rumahnya selalu ramai, di mana dia selalu lelah menyambut para tamu yang hadir, para sahabat yang hadir, yang belajar agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ketika Ibunda Aisyah mendapatkan berita itu, maka beliau menjadi tenang hatinya dan semakin kuat iman dan takwa kepada Allah
karena dia merindukan surga. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat Imam Muslim dikisahkan tentang wafatnya seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Hammam radhiyallahu an di peperangan Badar. Di mana peperangan Badar ini adalah peperangan yang pertama dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan itu banyak para sahabat yang merasa khawatir dan takut karena jumlah mereka menghadapi musuh yang begitu banyak. Sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah statement, memberikan sebuah kata-kata motivasi, tetapi kalimat yang disampaikan begitu ringkas, begitu singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip salah satu ayat, yaitu ayat 133 di dalam surat Ali Imran, "Wassari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah dan bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin, ketika mendengar kata surga seluas langit dan bumi, maka Umar bin Al-Hammam pun mengungkapkan bah. Kalau orang Jawa mengatakan seperti gitu. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, kenapa engkau mengucapkan bah? Ketika aku menyampaikan surga itu seluas langit dan bumi. Lalu Umar bin Al-Hammam pun mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku mengucapkan bahwa ketika aku mendengar surga itu luasnya langit dan bumi, maka aku memohon kepada Allah agar aku dijadikan sebagai salah satu penduduk surga yang luasnya langit dan bumi. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Umar bin Al-Hammam, wa anta sakinuha insyaallah, insyaallah kamu akan menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, seketika Umar bin Al-Hammam pun berangkat menuju peperangan, dan tanpa dia sadari dan tanpa dia sengaja, tangannya merogoh kantong bajunya, dan ternyata di dalam kantongnya itu ada beberapa butir kurma. Lalu dikeluarkanlah beberapa butir kurma itu, dilihatnya, dan dia teringat semenjak pagi dia belum makan. Lalu kemudian ketika dia mau makan biji kurma itu, dia mengatakan, wa inni lalaqulu hadhihi samarat lahayatun tawilah. Kalau aku seandainya makan biji kurma ini akan menunda keberangkatanku menuju surga, maka biji kurma yang ada di dalam genggamannya dibuanglah. Lalu segera dia berangkat menuju peperangan dan akhirnya terbunuh, dan akhirnya dia mendapatkan syahid dalam jihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kisah yang terakhir yang menjadi inspirasi kita yaitu ma'asyiral muslimin, kisah tentang Imam Bukhari, di mana suatu ketika Imam Bukhari ini mendapatkan fitnah, dianggap menyimpang, dianggap sesat, dan fitnah ini semakin menguat. Suatu ketika dia tinggal di daerah Zenabur, salah satu bagian dari wilayah Iran, sang sultan penguasa daerah Zenabur mengatakan kepada Imam Al-Bukhari, ajarilah anakku ilmu. Lalu kemudian Imam Bukhari mengatakan, aku tidak mau datang ke istana, dan mengatakan al-ilmu yu'ta wa la yu'ti, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Kalau anakmu ingin belajar, maka datanglah ke rumahku. Mendengar penuturan Imam Bukhari ini, sultan penguasa daerah Zenabur pun marah, tersinggung, sehingga akhirnya dia memerintahkan agar Imam Bukhari ini diusir dari negeri itu. Sehingga akhirnya Imam Bukhari berjalan sepanjang 9.000 km dari Zenabur menuju ke tanah kelahirannya, yaitu daerah Bukhara. Lalu kemudian ternyata ma'asyiral muslimin, sang penguasa daerah Zenabur menulis surat kepada raja yang menguasai wilayah Bukhara, memerintahkan dengan ancaman, apabila engkau tidak mengusir Imam Bukhari dari tanah kelahirannya, maka hubungan bilateral kita akan putus. Ma'asyiral muslimin, akhirnya sultan yang menguasai daerah Bukhara mengutus prajurit untuk menjemput Imam Bukhari, dan diusirlah Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari pun akhirnya memutuskan pergi ke daerah Samarkand,
di mana Samarkand itu adalah daerah yang berbatasan dengan Bukhara. Ternyata di sana pun dia pun diblokir, tidak boleh masuk, sehingga akhirnya terlunta-lunta, sehingga akhirnya Imam Bukhari pun teringat dengan surga. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dunia yang awalnya lapang untukku, kini dunia terasa sempit ya Allah. Biarkanlah aku pulang kepada kampung akhirat yang telah Engkau janjikan. Dan tidak sampai 1 kali 24 jam Allah pun mengambil ruh Imam Bukhari dan dia meninggal dunia, dan meninggal di tepi jalan karena dia berjalan terlunta-lunta. Ma'asyiral muslimin, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa kisah di atas? Bahwasannya terkadang itulah hidup penuh dengan ujian, baik ujian yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Tetapi satu hal yang menguatkan hati kita adalah bahwasannya ketika kita mengingat surga, maka kita akan mampu menempatkan hati kita ini ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling nikmat adalah ketika kita mengetahui balasan dari semua itu adalah balasan berupa surga. Makanya Imam Bukhari mengatakan, ya Allah, dunia yang awalnya lapang untukku, kini dunia terasa sempit ya Allah. Maka biarkanlah aku pulang kembali ke kampung akhirat seperti yang telah Engkau janjikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka kita jadi paham bahwa mengingat surga itu adalah kekuatan, mengingat dunia menimbulkan kelelahan dan keletihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala innasil atallah khaliya, ala innasil atallahi al jannah. Sesungguhnya barangnya Allah adalah barang yang mahal, dan barangnya Allah itu adalah surga. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qalau ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa memohon hidayah dan petunjuk agar senantiasa kita ditolong oleh Allah, mendapatkan istiqamah dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan ibadah. Dan semoga dengan hidayah tersebut Allah memberikan husnul khotimah dalam akhir kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Allahu Akbar.